105 FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Rawa, dan selamat sore warga Kota Padang Sidimpuan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Ici, tepatnya di hari Rabu 30 Agustus 2023 dan di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, di hari Selasa dan Rabu kita ada talk show bersama Kemenang. Dan saat ini sudah ada di hadapan Ici, yakni Ustadz Muhammad Nur. Tapi sebelum kita mulai talk show kita pada sore hari ini, Ici mau sapa dulu nih Ustadz Muhammad Nur yang udah ada di hadapan Ici ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Sehat walafiat, walaupun ruangannya agak dingin sedikit. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kalau begitu untuk tema kita hari ini apa nih Ustaz? Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Baiklah, kalau begitu kepada Ustadz Muhammad Nur dipersilakan untuk menyampaikan tema kita pada hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan, sekaligus kami sangat banggakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada. Yang pasti kemungkinan besar kita di bawah langit dan di atas bumi, dan mungkin ada juga sedang mengudara di pesawat terbang kan. Dan kemudian yang kami hormati dan kami banggakan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Ici Ocha, Ibu Nurul, mudah-mudahan memberikan cahaya kepada kita semua. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kepanjangan umur. Kalau sudah panjang umur ditandai dengan kulit sudah mengendur, uban sudah menabur, gigi sudah banyak yang gugur, dan makanannya pun bubur, kadang cucur. Maka tentu suatu saat nanti kita akan mengakhiri hidup kita dengan mengalami kematian, maka badan pun kaku terbujur. Akhirnya dibawalah ke liang kubur dan badan pun hancur lebur. Dan kemudian orang yang tak beriman dihimpit kubur, dan pada hari pembangkitan kita pun akan bangkit dari alam kubur. Oleh karena itu, supaya kita dalam keadaan kebaikan, mari dengan kepanjangan umur, mari kita bersyukur. Insya Allah hidup kita akan makmur, dan jauhilah sifat kufur, karena kufur membawa kita mundur. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, akan aku tambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur, firman Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Nauzubillahi min dzalik. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik yang menjadi uswah kita, teladan kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita tidak bosan-bosannya untuk mempelajari
risalah yang telah disampaikannya, Al-Quran yang sangat sempurna, dan sunnahnya, baik dari perkataan, perbuatan, maupun dari sikap beliau, mudah-mudahan dapat kita contoh teladan dalam kehidupan kita. Kita dipastikan akan bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, lebih cepat lebih baik. Santai-santai itu bisa jadi kita tidak fokus dan kita tidak sampai pada target kita. SS kata mereka, santai tapi serius. Boleh-boleh saja. Tapi kita di zaman digital ini, orang-orang yang beriman, cepat tepat. Lebih cepat lebih baik. Saudara-saudaraku, dalam beramal pun lebih cepat lebih baik. Ada amalan-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih cepat lebih baik. Ada 6 amalan. Yang pertama, menyegerakan solat apabila telah datang waktunya. Yang kedua, menyegerakan pengurusan fardu kifayah jenazah yang sudah terhampar. Yang ketiga, menikahkan janda yang telah menemukan jodohnya. Yang kemudian yang keempat, menyegerakan membayar hutang. Yang kelima, menyegerakan berbuat baik. Dan yang keenam, menyegerakan bertaubat. Inilah amalan lebih cepat lebih baik. Ada 6 amalan yang akan kita rinci dan kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan akan memotivasi kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita yang manfaatnya akan kita rasakan di dunia, apalagi nanti akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayahnya, taufik, dan juga kekuatan untuk bisa meningkatkan amal soleh kita. Insya Allah kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Ya rekan Raw, itu dia untuk pendahuluan ya Ustadz dari tema kita hari ini, yakni lebih cepat lebih baik. Baiklah, kalau begitu nanti akan dilanjutkan oleh Al Ustadz Muhammad Nur. Kita ke iklan dulu, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle, dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, masih bersama Ici di sore hari ini, tepatnya di hari Rabu 30 Agustus 2023. Di program kita yakni Talk Show bersama Kemenak, dan di sini masih bersama dengan Ustadz Muhammad Nur yang akan melanjutkan pemaparannya tentang tema kita hari ini, yakni lebih cepat lebih baik. Kepada Ustadz Muhammad Nur dipersilakan untuk melanjutkannya. Lebih cepat lebih baik. Yang pertama, menyegerakan solat apabila telah datang waktunya. Yang kedua, menyegerakan fardu kifayah atas jenazah. Yang ketiga, menikahkan janda yang telah menemukan jodohnya. Menyegerakan yang tiga ini kita berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi yang berbunyi, An Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Aliyu salasul la tuakhirha. Hai Ali, ada 3 perkara yang tidak boleh engkau lambat-lambatkan.
As-salatu ija atat, yaitu solat apabila telah datang waktunya. Wal zanazatu ija hadorot, jenazah yang sedang terhampar. Wal ayyimu ija wajattalaha kuf'ah, dan janda yang telah menemukan jodohnya. Keterangan yang tiga lebih cepat lebih baik ini kita akan terangkan satu persatu. Yang pertama, solat di awal waktu. Inna sholata kanas alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya solat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Waktu-waktu solat berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama waktu zuhur, waktu zuhri ija zalatis samsu wa kana zillur ruzuli katulihi malam yahduril as. Waktu zuhur itu ialah bila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang itu sama panjang dengan badannya yang sebelum datang waktu asar. Yang kedua, waktu asar. Kapan waktunya? Waktul asri malam tasfarrosam. Nabi kita SAW menjelaskan, waktu asar ialah sampai matahari belum kuning cahayanya. Wa waktul maghrib, waktu solatul maghrib malam yaghibis syafaq. Sedangkan waktu maghrib selama syafaq atau awan merah belum lagi lenyap. Wa waktu solatil isya ila nisfil lail awsat. Waktu solat isya sampai tengah malam kedua. Wa waktu solatis subuhi min tulu'il fajari malam tatulu'is sam. Sedangkan waktu solat subuh mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Fa iza tola'atis samsu fa amsik anis sholah. Jika matahari telah terbit, maka hentikanlah solat. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaiton. Karena ia terbit di antara kedua tanduk setan. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku, para ulama sepakat bahwa paling abdol waktu mengerjakan solat itu adalah di awal waktu. Dari hadis riwayat Abu Daud, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dari Ummu Farwah, an Ummi Farwah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali abdul. Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling abdul? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Beliau Nabi kita Muhammad SAW menjawab, solat di awal waktunya. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, hadis yang lain yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW, sa'altu Rasulullah SAW ayyul amali abdul. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling utama? Qala as-salatu ala waqtiha. Beliau bersabda,
solat pada waktunya. Qala qultu summa ayu. Kemudian beliau ditanya kembali, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Beliau bersabda, berbakti kepada orang tua. Qala qultu summa ayu. Kemudian beliau ditanya kembali, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Salat yang paling baik adalah salat di awal waktu. Kecuali dua salat. Salat maghrib di awal waktu, salat zuhur di awal waktu, salat asar di awal waktu, salat subuh di awal waktu, kecuali dua salat itu salat isya dan salat zuhur. Salat isya menurut jumhur mayoritas ulama kita disyariatkan diakhirkan. Ini tentunya ditujukan bagi orang yang sholat sendirian. Atau bisa jadi sholat berjamaah apabila disepakati oleh jamaah, mereka mengakhirkan sholat isya pada malam pertama atau sebelum pertengahan malam. Maka sholat isya itu lebih utama diakhirkan sepertiga malam atau sampai pertengahan malam. Itu lebih utama, lebih bagus. Dan juga sholat zuhur ketika cuaca begitu panas, disunnahkan diakhirkan hingga cuaca tidak terlalu panas. Yang penting sebelum masuk waktu asar. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita sholat di awal waktu. Tapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan untuk mewanti-wanti kita, untuk mewaspadai diri kita, jangan sampai kita sebagai pengganti yang jelek. Siapa mereka itu? Fa khalafa min ba'dihim khalufun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang mengabaikan solat dan menuruti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Al-Quran surah Maryam ayat 59. Orang yang solat, allazina hum an solatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari solatnya. Allazina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Lalai itu adalah orang yang belum sholat hingga datang sholat selanjutnya. Ini diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Qatadah yang bersumber dari Abu Qatadah yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, amma innahu laisa fin naumi tafrid. Ketahuilah bahwa tidur itu tidaklah berarti lalai. Jadi orang yang tertidur itu tidak dikatakan lalai. Dia tertidur tapi dia belum sholat. Mungkin bisa sudah dapat sholat isya, dia belum sholat maghrib, tapi tertidur dia. Itu tidak dikatakan lalai. Yang dikatakan lalai, innamat tafritu ala man lam yusolli sholata hatta yazi'a waktu sholatil ukhra. Rasulullah SAW menjelaskan yang dikatakan lalai ialah orang yang masih belum sholat hingga datang sholat selanjutnya. Jadi saudaraku, sholat yang lalai itu harus kita hindarkan. Lalai ketika mengerjakannya,
lalai waktunya, lalai ketika melaksanakannya. Lalai pikirannya, lalai bacaannya, lalai gerakannya. Itu harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Maka mari kita sholat di awal waktu. Karena sholat kita itu adalah cermin hidup kita. Sholatmu cermin hidupmu. Siapa yang terbiasa mengakhirkan sholat, baik ia laki-laki maupun perempuan, maka bersiap-siaplah ia terlambat dalam segala urusan kehidupannya. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, jika sholat saja sepele bagimu, maka adakah urusan yang penting menurutmu? Seperti apa engkau merubah sholatmu, seperti itulah engkau merubah hidupmu. Tidakkah engkau tahu bahwa sholat itu bergandengan dengan kesuksesan? Bagaimana mungkin engkau minta kesuksesan kepada Allah, sedangkan kamu tidak tunaikan haknya? Oleh karena itu, saudaraku, segeralah melaksanakan sholat. Dan sholat yang paling utama adalah di awal waktu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian kita jelaskan penjelasan yang kedua, yaitu menyegerakan pengurusan fardu kifayah jenazah. Saudara-saudaraku, pada saat seseorang mendekati ajal yang sudah sakit keras, disunnahkan bagi yang sehat yang pertama mentalkinkannya, mengajarinya membaca la ilaha illallah. An Abi Sa'id al-Khudri yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah calon si mayit kamu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang mengakhirkan kalimatnya di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhulal jannah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat dari hadis surat Abu Daud yang bersumber dari Muaz bin Jabal. Oleh karena itu, saudaraku, maka segeralah mengajari calon si mayit kita, saudara-saudara kita yang sudah mengalami gorgoroh, sudah mengalami sakaratul maut, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dianjurkan juga menghadapkannya ke arah kiblat dalam keadaan berbaring pada sisi badan yang kanan. Ketika dia sudah mengalami sakit keras, maka dihadapkanlah badannya ke arah kiblat, keadaan berbaring pada sisi badan yang kanan. Ini berdasarkan hadis riwayat Baihaqi dari Abu Qatadah dan Al-Hakim, bahwa ketika Barrok bin Ma'rur mewasiatkan sepertiga hartanya untuk Nabi kita Muhammad SAW dan agar ia dihadapkan ke arah kiblat sewaktu hendak meninggal, lalu Nabi kita membenarkannya, dan itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, membacakan surah Yasin. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim dan Ibnu Habban dari Maqal bin Yasar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itulah jantungnya, hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullah tabaraka wa ta'ala wad darul akhirah. Dan tidaklah seorang pun yang membacakannya dan dengan mengharapkan keridhaan Allah dan pahala di akhirat, kecuali illa ghufira lahu, kecuali ia akan diampuninya. Wa qara'uha ala mautakum,
Maka bacakanlah ia surah Yasin itu kepada orang yang hendak meninggal di antara kamu. Dan kemudian yang keempat, menutupkan kedua matanya apabila telah meninggal dunia, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, menyelimutinya agar tidak terbuka dan rupanya yang telah berubah tertutupi. Dan kemudian yang keenam, menyegerakan fardu kifayah apabila telah yakini kematiannya. Fardu kifayah itu ada 4. Yang pertama, memandikannya. Yang kemudian yang kedua, mengkafaninya. Yang ketiga, mensolatkannya. Dan akhirnya yang keempat, mengkuburkannya. Jadi ini saudaraku, menyegerakan fardu kifayah jenazah itu lebih cepat, lebih baik. Dan akan dilanjutkan setelah iklan berikut ini. Ya rekan Rawi, itu dia untuk segmen kedua dari tema kita hari ini, lebih cepat lebih baik. Nanti kita akan lanjutkan untuk segmen terakhirnya. Tetap di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle, dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Rawi, masih bersama dengan Ici dan Ustadz Muhammad Nur di sore hari ini, tepatnya di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan di sini Ustadz akan melanjutkan pemaparannya tentang tema kita hari ini, yakni lebih cepat lebih baik di segmen ketiga ini. Kepada Ustadz Muhammad Nur dipersilahkan. Yang ketiga adalah menikahkan janda yang telah menemukan jodohnya. Tapi dengan syarat setelah habis masa iddahnya, masa tunggunya. Waktu tunggunya ada. Seorang janda itu dalam hukum agama kita ada masa iddahnya. Dalam kompilasi hukum Islam dalam kompilasi hukum Islam itu dijelaskan masa iddah itu masa tunggu apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabla dukhul itu 130 hari. Perkawinan putus karena perceraian yang masih haid 3 kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari, yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Kalau tidak haid karena menyusui, masa iddahnya 3 kali suci. Waktu istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid, bukan karena menyusui, maka masa iddahnya selama 1 tahun. Saudara-saudaraku, janda tentu adalah hatinya tegar walaupun tidak ada yang menemani. Dan kadang janda itu surat mi, sudah rindu datangnya suami. Dan kadang janda itu setiawati, setia walaupun sering disakiti. Dan janda itu kadang warti, walaupun di keramaian tetap hatinya sepi. Dan janda itu kadang tahan sendiri. Dan kadang janda itu Maimunah, menua bersamamu adalah doaku di atas sajadah. Dan tapi ingat juga, janda itu juga ada janda hebat. Jadi saudaraku, janda ini maka itu harus disegerakan menikahkan, karena dikhawatirkan nanti tidak mampu menahan diri sehingga melakukan dosa besar. Oleh karena itu disegerakanlah untuk menikahkannya. Kemudian saudaraku, yang keempat, menyegerakan membayar hutang, lebih cepat lebih baik. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28, itu adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Satu ayat itu ada berapa bar di situ? Coba kita perhatikan nanti Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 28 itu di awal ayatnya itu Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, berarti berhutang, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Jadi menuliskan hutang itu, transaksi jual beli itu perintah Allah. Perintah Allah yang sangat vital dan monumental. Maka belajar akuntansi itu adalah pelajaran yang diwajibkan kepada kita umat yang beriman. Oleh karena itu saudaraku, hutang ini harus segera dibayarkan. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mukmin mu'allaqatum bidainihi hatta yuqdu anhu. Nyawa seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya hingga dibayar terlebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Juga diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Naim, Bazzar dan Tobroni dari Nabi kita Muhammad SAW. Juga menjelaskan orang yang berhutang itu akan dipanggil pada hari kiamat. Lalu dihadapkanlah dia di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun berfirman, wahai anak Adam, untuk apa engkau gunakan hutang ini dan kemana engkau habiskan hak manusia? Maka ujar manusia akan berkata, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku ambil hutang itu, tetapi bukan aku habiskan untuk dimakan, bukan untuk diminum, dan bukan untuk disia-siakan, tetapi aku ditimpa kebakaran, kecurian, atau kerugian. Allah pun berfirman, betullah hambaku dan aku lebih layak untuk membayarkan hutangnya. Lalu Allah minta sesuatu yang kemudian ditaruhnya lah dalam daun timbangan hamba tadi, hingga neraca kebaikannya lebih berat dari keburukannya, dan ia masuk surga dengan rahmat karunia-Nya. Saudaraku, apabila mayat meninggalkan hutang, apabila meninggalkan harta, segera dibayarkan. Apabila tidak meninggalkan harta dan berencana membayarkannya, maka Allah akan membayarkannya. Lalu karena itu saudaraku, masalah hutang ini segeralah membayarnya. Itu hutang piutang itu tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita, bersosial, berekonomi, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hutang itu harus segera dibayarkan. Jangan sampai nanti gondokan orang karena hutang-hutang kita. Memintanya mungkin hanya sebentar, tapi membayarnya yang payah. Itu akan menimbulkan masalah-masalah. Bahkan bisa menimbulkan kriminal, pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian saudaraku, yang kelima itu menyegerakan berbuat kebaikan. Nah, ini agak kita tuntaskan ini kan, karena ini adalah segmen terakhir. Saudaraku, segera berbuat kebaikan adalah merupakan tanda kita orang yang bertakwa. Mengembangkan sikap gemar tolong-menolong dalam kebajikan, berbagi rezeki, suka berbagi, melampangkan jalan orang yang kesulitan, mengentaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzolimi, suka meminta dan memberi maaf, mengedepankan ketakwaan dan kepentingan orang banyak, serta berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Itu adalah merupakan sikap seorang muslim. Karena kebaikan itu haruslah kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaqtum falaha. Jika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan jika kita berbuat dosa, kalau kita segera mohon ampun, maka dosa itu akan kembali kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, berbuat kebaikanlah selagi ada kesempatan kita. Ketika Allah berikan kita kepanjangan umur, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Kalau saat kita bangun pagi, kita masih bisa bangun pagi, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan dan menghapuskan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kesempatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulang loja membenda pade. Ulang loja membenda pade. Jangan kita bosan berbuat kebaikan. Oleh karena itu saudaraku, berbuat kebaikanlah di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbis hasanatam huwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan gantilah keburukan itu dengan kebaikan.
maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan berbuat baiklah kepada manusia, siapa saja orangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, siapapun dia, apapun pekerjaannya, maka berbuat baiklah kepada manusia. Kalau saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berbuat baiklah di mana saja kita berada. Ulang loja membaik napade. Kemudian yang terakhir yaitu menyegerakan bertaubat. Saudaraku, menyegerakan bertaubat ini, kita semua ini tidak ada yang bersih dari segala dosa. Kita pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pernah salah. Sebaik-baik orang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Kalau kita berbuat salah dan berbuat dosa, itulah namanya kita manusia. Karena khilaf dan salah itu adalah sifat dua insan yang tak bisa kita hindari. Tapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, saudaraku, perintah Allah kepada kita segera bertaubat, karena dosa kita sudah menggunung. Dosa kita sudah sebanyak pasir di pantai, sudah sebanyak buih di lautan, dan tidak bisa kita hitung lagi. Berbuat kebaikan itu merupakan tugas kita, tapi kebaikan kita belum tentulah diterima oleh Allah. Amal-amal kebaikan kita belum tentulah diterima Allah, tapi kita berharap memang Allah terima kebaikan kita. Kalau dosa, sudah pasti kita berdosa, maka segeralah mohon ampun kepada Allah, beristighfar, perbaiki diri dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan kesalahan yang kita lakukan itu tidak akan menimpa kita di perjalanan hidup kita selanjutnya. Walaupun tidak ada hukum karma dalam agama kita, tapi Allah jelaskan dalam Al-Quran, keburukan yang kita lakukan akan tertimpa juga kepada kita kalau kita tidak segera mohon ampun kepada Allah dan tidak bertaubat taubatan nasuha. Maka sebelum datang itu balasan itu di dunia ini, sebelum balasan akhirat, maka segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk memperbaiki diri kita. Untuk menggapai surga itu tidaklah mudah, maka segeralah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, yang amal yang lebih cepat lebih baik. Ada 6 amal yang sudah kami sampaikan. Hutang uang mungkin masih bisa kita usahakan hingga bisa kita terlunasi. Tapi ingat, hutang budi itu akan dibawa mati. Saudara-saudaraku, maka segeralah membayar hutang. Mudah-mudahan hutang budi itu juga kita akan bisa bayar, dan mudah-mudahan kita tidak bawa mati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal lebih cepat dan lebih baik. Bubur sumsum dimakan sama ikan teri. Aku tersenyum walaupun tak terlihat, mudah-mudahan berkenan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nuh yang sudah memberikan ceramahnya di sore hari ini terkait amalan lebih cepat lebih baik. Dan kita sudah sampai di pukul 18.00 ya, dan itu artinya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Kantrau. Kalau begitu akhir kata dari Ici dan juga
Al Ustadz Muhammad Nuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.